Jadi Nabi Sulaiman bapak-bapak ibu-ibu selalu ingin ikut jo ayahnya. Kalau di kampung go di bahasa panurui jo ayahno. Ano panurui jo ayahno. Kata orang tua-tua di kampung, kalau pusa-pusa kapal anak bare kakida, itu suko ikut jo ayahnya. Kalau pusa-pusa kapalonya bare kasuo, itu biasa pengikut ingin pai tarui jo ikut. Kalau pusa-pusa diparui, itu kadang selero. Gitu. Atau masuk ambo diparui pusa-pusa ambo. Ibu-ibu dan bapak-bapak, cerita kita siang kini, awak setahun lekan memilih anggota legislatif dan memilih presiden. Ini bapak-bapak, itu hak kita sebagai warga negara dan jangan jadi golput. Golput itu tidak apa pendirian namanya. Tuan pilihan cie-cie. Karena pemimpin yang kita pilih itu dan kita sangat yakin dia akan bisa merubah warna negara ini menjadi lebih baik dari masa-masa yang lalu. Jadi jangan ada golput. Kalau ada bapak ibu yang akan jadi anggota legislatif, kini baliho-balihonya lah tak. Dan kemudian ada yang akan jadi gubernur, wakil gubernur, jadi wali kota, wakil wali kota, maka tirulah raja-raja yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran ini, tapi bukan Fir'aun dan Namrud, tapi Daud dan Sulaiman. Kalau Fir'aun ditiru jadi Namrud, tu alamat kasan saya jadi raja. Ya. Tapi kalau Sulaiman dengan Daud, kita akan berbahagia jadi raja dan rakyat sangat cinta kepada kita. Amin. Ya. Ibu-ibu, bapak, di masa saja ambo tagak dibawa de anak-anak ambo ke musajid di Pekanbaru go. Aduh sebaliho ambo di pasar. Ya kan? Bedanya dapat jo baliho anggota DPR. Nang kejadian anggota DPR kan yang masang baliho lo. Bedanya. Caleg tu tak membiayai baliho tu inyo. Saja mencetak menagaan saya tak bisa gratis. Diupah tu. Tapi kalau ustaz bapak-bapak nyubuh saya orang yang mengirim foto saja. Jadi ada je rasa bangga mau jadi ustaz. Lalu mengeluarkan piti tu baliho sebalik. Kan? Cuma lagu sini coblos ini tak ada. Ya kan? Mari kita datang beramai-ramai mendengarkan tausiah safari dakwah Ustaz Ristawardi di Riau Pekanbaru semenjak hari akad pagi sampai nanti sudah isa hari Kamis besok. Kok lai duit jual besok. Baru itu orang bau muat 71 gula rawan mati bu. Iyo. Jadi kalau ada suami ibu nala 71 muanya matinya jadi tangi hijau. Lapat tu itu mah. Apa tu? Kenapa apa tu? Nabi hanya 63. Konon dua di kursi ko benda among ada. Tak ingat kita tiba apa. Siap. Termasuk ambo lah di kursi lo dulu. Dan amot. Ya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, kalau sejarah orang menjadi raja, menjadi pemimpin yang diceritakan Al-Quran ini, katakanlah Nabi Sulaiman, kalau itu kita tiru, itu ceritanya akurat dan benar, apa yang dilakukan Nabi itu tidak akan pernah salah.
Jadi calon-calon pemimpin baca cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu banyak bersaudara, Pak. Tapi yang menonjol itu kecerdasannya Sulaiman. Bagaimana ceritanya? Suatu kali Nabi Sulaiman itu pergi dengan ayah Nabi Daud, dengan ayahnya Nabi Daud, menghadiri suatu perkara. Jadi Nabi Sulaiman bapak-bapak ibu-ibu selalu ingin ikut jo ayahnya. Kalau di kampung di bahasa panurui jo ayahno. Ano panurui jo ayahno. Kata orang tua-tua di kampung, kalau pusa-pusa kapal anak barek kakida, itu suko ikut jo ayahnya. Kalau pusa-pusa kapalnya barek kasuo, itu biasa pengikut ingin pai taruh jo ikut. Kalau pusa-pusa diparui, itu kadang selero. Atau masuk ambo diparui pusa-pusa ambo. Anak itu salat. Ya, pertama. Kadang selero. Bab itu sudah makan pagi tadi di kedai beringin Edi. Sebelum makan di beringin Edi itu ada lontong di masjid. Tadi begitu. Sebelum makan Edi itu ada lontong. Sudah tu makan lo di rumah makan beringin Edi. Tiba di hotel bau lang makan tanus baru masak balik. Akhirnya jam sebalik lewat tadi lah makan lo di nasi kapau. Kan? Kaum muslimin baiklah sore ya dulu makan melihat. Tapi itu tidak salah bapak-bapak. Bangun kau tidak salah. Ada pantun orang gaya awak. Di kalian belo di lubangan tabu. Dicarian dulu selero kalau balabia baru dibeli baju. Jangan untuk membeli baju kurang-kurang makan. Jadi selero. Temat kami kelebihannya selero go deperai sih. Alhamdulillah. Itu suatu rahmat Allah. Jadi suatu kali nyot pai jo ayahnya dipanggil de hakim untuk menyaksikan pemutusan perkara. Perkara ko perkara apa namanya? Binatang kabau masuk ke dalam sawah nyomakan padi orang. Padi ko alun baparui le. Jadi kabau ko pak jauh-jauh giginya kan sebelah ke bawah sebetulnya. Katik nak ada pak. Gigi jauh, gigi kabau tu tak ada sebelah katik di bawah tu. Tapi tajam. Kalau nambah gigi atas bawah tu kudo. Jadi kalau apa ada tanaman awak dimakan dek tarana, daunnya seputui, rumpunnya tak rusak. Kau tak jauhi makan kabau. Tapi kalau tak capui hijau ureh-urehnya tu nama makan kudo. Sebab kudo ku giginya te bawahnya tak pandai mengeliak. Itu saja dia. Amang kau tak capui. Tapi kalau buahnya nanilang, jadi kudo jo kabau pak tu dua tu orang. Orang mencelok. Ya kan? Jadi padi itu masih aman sebenarnya karena alun baparui alun mengandung lah itu. Alun amil. Alun baisi lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, diputuskanlah perkara itu. Kabau nan memakan padi tadi, dia hari pengganti rugi tanaman nan dimakan. Orang yang punya padi tak ada hatinya. Orang yang punya kabau tak pakai hati. Karena ikut memutuskan perkara itu raja. Nabi Daud. Nabi Sulaiman ketika itu umur 8 tahun. Nyebituan tangan. Ya.
Maaf ya, ambo ke 8 tahun baru kelas 2 sekolah SD. Tapi keputusan ayah tadi kurang tepat menurut ambo. Samo jo menembak pipi jo Maryam. Jo bunuh-bunuhnya hilang tu ya. Ambo minta maaf. Kalau apa Nabi Daud doa apa capui ke bepengap bawa anak tu keluar di putu aja ke bepengap. Tapi Nabi Daud ini ketika itu matanya berbinar. Oh, kau cerdas dan ambo. Pintar. Menurut kamu itu bagaimana? Hakim-hakim nelayan camek tu Pak. Tapi Nabi Daud gembira berseri mata. Kalau menurut saya ayat, ambo bertanya ke orang punya kabau tadi. Kabau ku kan kabau batino sadang angin. Kalau dia hiasa pengganti padi rugi orang punya kabau. Menurut ambo dia gian kabau osamantaro ke orang punya padi. Lalai anaknya beko la cara menyusu. Induknya dibalikan ke orang punya anaknya pengganti padi tadi. Itu menurut ambo. Kok salah ambo minta maaf ya. Apa kata Nabi Daud? Bagaimana menurut bapak-bapak hakim semuanya? Iyo tuanku, tepat sekali usulan anak kita. Jadi nanti jadi manci tu Pak, itu ikutnya runcang saja kita. Ini apa ini? Akhirnya boleh sembarang orang mencalek tu Pak. Tengok. Sebenarnya mencalek kuat doang syaratnya. Pertama tokoh, yang kedua takak, yang ketiga tage, dan keempat toke. Benda ke mana apa kalau benda toke? Tapi yang lebih dari itu takwa. Orang takwa, orang yang taat kepada Allah. Kaum muslimin setelah Nabi Daud kotuo ndak talok dia pai-pai menghadiri rape undangan raja lain, bare berkisah kenaringan jauh berkisah kenandake. Maka Nabi Daud menyampaikan kepada pegawai-pegawai kerajaan agar penggantinya Nabi Sulaiman alaihis. Kakak-kakaknya tadi Pak kebanyak mencelik Sulaiman dan dipercaya jadi raja. Ada di antara kakaknya itu tak senang. Kaum muslimin pailannya ke tukang masak. Baranya gaji di raja. Nya gaji 500,000 lah misalnya seperti awak. Ambo gaji 3 kali lipat. Amu anda memasukkan racun ke makanan raja tu. Rupa pembantu ko aro de pitih banyak nyoracun makanan. Jadi kaum muslimin para jemaah yang terhormat, dia takana dulu ketika memilih 55 tahunan lalu kan banyak orang-orang nan di TPS nan meninggal. Atau di padia sampai ini, karena yang akulah mengecek kawan de lelak. Ingat, ini Pak. Jadi orang beradik kakak setan, kalau latih kendalikan setan, adiknya semuanya beracun. Apalagi petugas TPS ini. Ini bapak-bapak ini. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Tapi karena Nabi Sulaiman dek racun, tak. Pak, kajinya cieknya pinjamalkan. Ambo cari di antara pak nan datang, ada nama nurui ambo tarui. Mengaji ambo kesenannya tiba senan. Mengaji ambo sikonya tiba siko. Ada jamaah mereka ambo cari sebagian. Tu rancak tu tiba kadang pian malang kaji ko. Berubah perangai hendaknya sudah mengaji itu dari nombor kenal. Kena nelo kok makan riba aja sebelum kok jangan makan riba aja lagi.
Ya kan? Kok dangki ke orang lain, jat dangki jo. Jat pai mengaji, kau menonton ustaz saya, kita cari je lah ustaz Kelera tu selama aku kan dalam YouTube saya nampak ada ajat. Anaknya kaji nanti dengar tu kita amalkan. Nabi Sulaiman tu tunjuk ada angkunya sapotong sekajian. Apa tu? Ana a'lamu. Apa artinya? Saya tahu. Jadi ketika nyo masuk ke kamar makan, sudahnya baca Assalamualaikum. Kecik tukang masak tadi Waalaikumsalam. Artinya baca kajinya. Ana a'lamu. Saya tahu. Langsung tukang masak tu pucik. Demikian. Bangun ko pucik, ko bangun ko merete, anan terjadi. Ambo kendak berang, dogi cek Nabi Sulaiman. Maaf tuanku. Rupa tuanku lah tahu saja. Tahu apa? Nasi beracun je. Itu kalau kaji diamalkan, Pak. Selamat awaknya. Jangan nonton ustaz yang ngaji kan tak? Later enggak dapat tau. Itu. Kita mencari di YouTube saya kini ustaz tu datang. Kita tonton lainnya. Kajinya tu kita amalkan. Jangan seperti itu. Salah ni. Salah niat. Salah dia. Apakah kakaknya tadi dimasukkannya ke penjara? Tidak. Parilah gadang faedah, pemaaf gadang pahalo. Malahnya angket jadi menteri. Itu kok jadi raja, Pak. Kan ini terdengar, Pak, tahu? Jadi sembarang saja jadi raja, kok tajam memutui, tinggi melendo, tinggi mempo. Tajam memutui, gadang melendo, tinggi mempo. Harus hati-hati ya. Ada orang ni nak hati-hati nan dia tek nan di bawah mempo. Coba tafsirkan bahasa itu. Hati-hati nan dia tek nan di bawah mempo. Ketika beliau dilantik jadi raja itu, kita lihat sekarang Bapak Ibu, orang dilantik jadi raja itu sujud syukurnya, Pak. Gembiranya nampak, sujud syukur. Kalau Nabi Sulaiman dah sujud syukurnya. Maka berdoa. Doanya apa? Doa minta ampun. Bapak lihat nanti dalam surat Sad ayat 36 dan seterusnya. Apa kata Nabi Sulaiman setelah dilantik jadi raja itu? Qala rabbighfirli. Oh Tuhan, ampunkan hamba ya Allah. Jadi raja kau baik ya Allah. Kalau hamba tidak betul nanti memimpin negara ini, rakyat sengsara karena saya, itu di akhirat nanti saya akan teraniaya. Bimbinglah saya ke jalan yang lurus ya Allah. Jadi siapa saja di antara orang Islam Pak. Kok terpilih jadi ketua DPR, terpilih jadi wali kota, terpilih jadi gubernur. Akhirnya Nabi Sulaiman itu jadi sujud syukur. Ingat minta ampun. Tapi sudah tu permintaannya banyak nelayan ke Allah lagi. Katanya, wahabli mulkal la yambaghi li a'adin min ba'di. Berilah saya kekuasaan kerajaan ya Allah yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang sesudah saya. Sampai kini Pak, tidak ada raja yang bisa menandingi Nabi Sulaiman seluruh dunia. Apa itu? Yang pertama, fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan aiswasab. Jadi kalau dia perjalanan dinas Pak, berkunjung ke negara lain, itu tidak menyiapkan SPJ, pegawai-pegawainya, pembantunya. Tidak menyiapkan biaya. Tidak mengurangi dana-dana negara. Kenapa? Nyopai-pai itu di tabangan de angin. Nyimbo angin Pak. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asab.
Kemana Sulaiman akan pergi, dimbawanya angin itu nama abangkan ini. Selama kita itu ala rajo zaman kini kama kabakunjuang pai jo angin. Nah ada apa namanya rajo makan angin. Masuk training membuat kopi, menanam kopi, aka Kolombia lo. Kematian dana tidak tentu saja. Pai sila kawin gulu beraso toge. Sinan orang nan sukses kopi. Kena wai tu ki tinggi ke buki api. Orang buki api menanam kopi bagalui kilo jotim banget. Ya kan? Itu pai itu buki api. Marana si oto ki tinggi. Angko ke Kolombia lo pai. Matian dana. Bapak nang ngata DPR jadi buat itu nang ketibona. Tirulah Nabi Sulaiman. Tapi kabarangke yo angin tu nak mungkin. Cuma pitaru anggo kalau pai yo 5 hari, yo 5 hari itu ditulian di SPJ, aku buat tambah hari. Kan? Pai 5 hari, gue 10 hari. Ya kan? Tu dia giat pitihnya kebelanjuan nalu. Jadi si rangka anal. Lurui berjalan kecewanya mair yang dia kerusut. Apa? Itu namanya kaum muslimin pemalsuan dat. Ya, itu banyak terjadi itu apa? Di Pekanbaru pun entah itu. Ada. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tualai wasyayatina kulla banna'i wa gawas. Setan-setan diperintahnya dari Nabi Sulaiman ko menyelam kalaui mengambil intan mutiara untuk pembangunan negara jo istananya. Jadinya tidak ada meminjam ke Bank Dunia membangun negara dapat. Sebabnya takut kalau meminjam ko bunga kori riba. Hanya perintah setan menyelam ke dalam laut mengambil intan mutiara. Wa akharina muqarranina fil aswad. Setan nan pamale nan ta'amu karajo nan panalo siang hari, ya kan? Itu nyokabe di belakang dapur. Itu Nabi Sulaiman tu pak. Kini lihat tadanya ada pak rajo yang mampu mengabek setan. Tidak pak, nan banyak tu rajo dikabek setan. Ya kan? Itu tidak mengabek do kanai kabek. Itu Nabi Sulaiman. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Suatu kali Nabi Sulaiman itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat memikirkan siapa yang akan menjadi pertahanan negara ini. Tapi kira beliau, ternyata pikiran beliau itu orang-orang yang akan dipercaya bapak-bapak untuk pertahanan negara ini, pertama angkatan darat, yang kedua angkatan laut, yang ketiga angkatan udara. Kalau kita kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dipercaya untuk itu melalui pendidikan yang ketat, seleksi yang ketat, kan manusia semuanya. Yang jadi marsikal, ya kan? Angkatan laut tertinggi, angkatan udara tertinggi, kan marsikal. Ya kan? Itu semuanya manusia. Angkatan laut laksamana, itu semuanya manusia. Angkatan darat jenderal, itu semuanya manusia. Nabi Sulaiman alaihissalam, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk angkatan darat manusia, angkatan udara burung, angkatan laut jin. Ya, jadi beda-beda pak. Jadi jinnya perintah dari Nabi Sulaiman kok jadi angkatan laut. Lain dah otak Ustaz itu. Apa caliat beko Al-Quran surah An-Namlu
amnan lu tu semut, surek samui. Ayat 7 balik. Wa husyira li Sulaimana junuduhu. Junud tu jamak dari satu orang tentara, banyak tentara, junud. Dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman untuk menjadi tentaranya minal jinni, dari jin, wal insi, manusia, wat tair, burung, fahum yuzaun. Walaupun berbeda-beda bangsanya, tapi bisa disatukan oleh Nabi Sulaiman dalam tujuan untuk mempertahankan negara. Dia orang sesuatunya Pak Ojakak. Ada nak dapat terangnya polisi Ojakak ya tentara? Ada tak? Nah, ikut jin buruk. Jin buruk manusia. Bisa yo sekato saya. Kaum muslimin karena orang memanggu baluan pandai. Kalau pandai orang balu pak sakandang kambing juga harimau hendaknya makan kambing. Walaupun harimau tu predator, makan daging berdarah, tapi kalau nyo kurang di orang yang pandai manggu baluan, nyoba kawan sekambing harimau. Ya kan? Kaum muslimin jadi rajo pandai-pandai lah. Ayah janiak saya nyelantai jalan raya titisan batu. Kok lai rajo orang mempandai paham dua menjadi satu. Tapi kalau rajonyo jahit, si picit daun si picit, pembungkui daun jelatang, rajo na jadi mengulicit, rakyat nan pandai membayar utang. Itu apa? Benar. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, satu kali beliau melaksanakan upacara bendera. Maka seluruh pasukan sudah datang. Ada yang tidak tampak pasukan udara, kepalanya namanya Hudhud. Burung Hudhud. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman? Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin la u'adzibannahu adzaban syadid aw la adzba'annahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kama si Hudhud, seorang kepala yang telat datang. Ini tidak disimpulkan. Nanti akan saya beri sanksi yang berat. Kalau nanti berat sekali kesalahannya, akan saya sembelih dia. Tapi kalau ia memanggil alasan nantape, ambo maafkan inya. Itulah yang disebut di orang Minang, kanduanya pada tiang dan tiang, tagangnya meleo-leo. Ya kan? Jadi tidak mutlak kaum muslimin memberikan tindakan yang keras saja. Kalau ada alasan yang tepat bagi bawaan, maka raja itu para jemaah harus meminta maaf kepada anak buah. Sudah upacara tiba burung Hudhud. Indah lo pakai baju dinas dengan baju preman. Ya imbau dari Nabi Sulaiman ke kantor. Hudhud zikot. Hudhud kan tak capnya ada pak. Semuanya merasa tak salah. Kau sebagai kepala, mairi para orang Jabarani, mairi karajo jauh. Kalau engkau sebagai kepala seperti ini, bagaimana anak buahmu akan patuh? Bagaimana kau tak datang upacara? Bagaimana kau tak berbaju dinas? Maaf tuanku, manusia kau sadonya pelupu termasuk Nabi Jorajo. Tuanku nak lupa, ambo nak salah Rasul. Ambo kalah dimutasikan jadi kepala pasukan intel. Kalau berbaju dinas, ambo itu tahu orang. Yang kedua, ambo tak wajib upacara. Apa mutasinya?
Bapak-bapak Nabi Sulaiman nyopat wik gurung tu menanginya minta maaf. Ambo lah salah sangko saja, maafkan ambo ya. Itu atasan dan batu itu Pak. Ya kan? Barana kaibat apa jadi atasan jadi kepala, ya kan? Kalau nak diantar dek kaki ke WC, bapete buang air Pak tu di Sarawak. Percaya? Ya kan? Jangan dianggap enteng anak buah. Karena dia kita ikut sukses. Ya. Itu nak kedua Pak jabatan tu nak kesalah maunya dia awak. Ya kan? 10 tahun atau 2 periode ditukar orang lain. Ada kawan sibuk nyoba ingin 3 pindah wilayah orang. Acit naik panggung akan turun panggung. Itulah kita manusia ini. Nanti setelah kita ajal sampai dari punggung bumi turun ke perut bumi. Presiden turun ke perut bumi. Menteri turun ke perut bumi. Ustaz turun ke perut bumi. Tidak ada tepak kuang saya tapi makanya jangan sombong ketika berpuasa. Jadi kita akan turun panggung kembali jadi rakyat biasa. Tapi kamai kau kata Nabi Sulaiman, ambo tabang ke negari Sabak, mengintel ba'a negari Sabak tu. Kecil orang negari Sabak tu tanahnya subur, rakyatnya makmur, rajonya rajo badusi. Itu nak buat selidiki kesenan kecil buruk-buruk. Tu keadaannya. Iyo tuanku, negari itu subur, ya kan? Pendapatan asli daerahnya tinggi, kemudian rakyatnya makmur. Rajo padusi itu gadit baru tuanku. Tak tanggul rancaknya tu tuanku. Abah mengkonya betuan mengecek karajonya dek burung hut-hut. Nabi Sulaiman ko kebetulan bujang lah baru. Kok lain selero keceknya. Ya kan? Manggut Nabi Sulaiman. Kalau orang rancak banyak di negara awak, kau mengakasi nana dicari. Sebenarnya saya tidak melihat kecantikannya itu. Yang saya miris melihat rakyatnya makmur, negerinya subur, PAD-nya tinggi, tapi rakyatnya rajo-rajo tu menyembah matahari tuanku. Maka di pikiran saya bagaimana kalau raja perempuan ini masuk Islam. Alangkah kuatnya Islam. Itu yang terpikir dia. Itu babobot laporan. Tapi ambo ragu je kau. Ragu bahan. Laisa wananya cerita. Ingat. Asanan zuru. Aku ini asanan zuru. Asadakta amkunta minal kazibini. Cerita engkau laisa wananya. Lain tak mengalampu yang bo saja. Engkau berbohong kambo. Kata burung hut-hut tuanku. Lawara tahun nambo jadi pasukan di kerajaan awak. Sajak dari bapangkai kopral, kinilah menjadi jenderal. Sekarang kepala intel seluruh negara kita ini. Allah ada budi yang boleh tajwa, paham yang boleh tagade. Sekali lancung kau ujian seumur hidup kurang tak percaya. Apakah sudah ada saya menjual rahasia negara kepada negara lain? Engkau harus yakin tuaku apa yang saya laporkan ini benar. Saya tidak bohong. Nah kalau itu, membuat surat sana. Ya kan? Yang keluar laptopnya di Nabi Sulaiman. Ya kan? Ya apa? Ketik surat sana. Sudahnya print. Apa surat buat? Izhab bi kitabi hadha fa'alqih ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarjimun.
Jadi cerita ko dalam Quran lo Pak, boleh cerita cendua mata boleh. Lalu karang-karang lo supaya awak percaya nak jadi raja, nak jadi Allah Taala ke suatu. Ya kan? Ambo yakin kita aman kalau Al-Quran ko diturut. Ya, aman. Dicek Nabi Sulaiman bawa surat kuat, letakkan di atas mejanya. Pastikan raja itu membaca dulu, kau mencari-cari di tempat lain jadi penampakan badan. Lajalnya baca biko, tadangannya mau pakai jo menteri-menteri kerajaan, bawa berita atau kemari. Rupa ratu perempuan ini namanya Ratu Seba atau Ratu Bulkis. Bamangko Ratu Seba negarinya Sabah. Ada filmnya dulu Pak, bintangnya Yul Brynner. Tapi orang kapi yang membuat film kau yang peleset cerita tu Pak. Ikan peleset tidak persis seperti cerita Al-Quran. Bintangnya menjadi Nabi Sulaiman itu dulu di film itu Yul Brynner, botak walaunya. Iya kan? Dan jadi produksi Ratu Seba itu sok jalan loret. Dia tahu Pak nonton dalam dan semua jauh. Kau nak kaji, mana jalan yang. Jadi ambo penonton dulu Pak. Jadi piti gaji ambo itu ada gak 15% Nabi untuk menonton. Tapi apabila ambo berhenti menonton setelah ambo nikah. Tu mengko nikah tu disabui sakinah, membuat kita tenang. Sudah ambo nikah Pak, yo anak emak membawa mama ambo, nan mana mama ambo tu nak tangguh rajaknya tu Bu. Iku menurut ambo yo ambo tak minta persetujuan apa ada. Kalau nak rajak maka kamu ambo jawab. Bapak-bapak kulitnya kuning. Rambutnya gariting, giginya putih hanui-hanui, galak wapician tak. Kalau nyampe minum ayo putih gua nampak main dia sih kok. Tapi nyala meninggal. Dari bayang kata laut, Balimbiang kampung Rambatan, kampung Perak tanahnya tinggi, Badapu ombak di Muaro. Riak memacak kata piat. Taman nuang badan jago lalu. Dicari suuk jo keda. Dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu adalah pai. Jatuh badarai ayam mato. Ka Allah saja badongakan. Aja itu nasib begini Pak. Cubalah dapat teman-teman ini. Tapi Allah membujuk ambo. Nyogaraan orang Islam ko seluruh Indonesia mana lepon ambo minta mengaji. Jadi ambo tak taman manual saya rumah. Orang kematian bini namanya. 3 orang mentah kuliah di pagaraan Pak. Pertama orang jago lalu, yang kedua orang lu makan, yang ketiga orang kematian bini. Jadi apa pagaraan ambo nak? Itu. Ratu perempuan ko ka istirahat siang hari, nampak dinyo sore di atas meja. Nyo baca Pak, sebentar puji mukonya sebentar merah. Sebentar puji, sebentar merah. Tak jadi matonya amuah lalu. Iya kan? Nyo turun balik, langsung, namanya ko, briefingnya. Bahasa piamannya. Nyo kumpulan menteri-menteri. Bahasa piangan kau banyak meniru bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sikin kece Al-Quran. Sakin kece orang piangan. Hayya kece orang kece Al-Quran. Wai kece orang piangan. Kenapa sama tu? Come here kece orang Inggris. Kamai kece orang piangan. Kau induk juga buat. Nah ada. Lai sehat Bapak Ibu. Mandangnya galak badarai itu tahu bahasa sehat.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Taat beramal. Jangan lupa menyimbang untuk pembeli tanah. Kami tidak jemaah siko, Ustaz. Tidak serupa itu orang Islam, Pak. Walaupun tidak jemaah siko, Pak. Ya kan? Itu kesempatan ladang amal. Ya kan? Adun tentu le Pak, awak mendatang kini, Pak. Kai duit sampai besok. Sampai sore Pak, adun tentu kita hidup sadonyo. Mudah-mudahan lainlah. Tapi tak bisa awak takut. Lain pai tabligh akbar tadi kamu saji rahmat lain. Aduh, sebentar aku diumuman nak pai mendengar kaji itu meninggal. Namanya tu nama sanda di tonggak tu is. Ini apa dengan kita terang. Hak tuis. Jangan takui lo sanda itu dapat hari itu dah. That is it. Mati itu ajaib. Lata kumpul menteri-menterinya tu asisten kepala dinas, ya kan? Akato Ratu Bilqis ko. Qalat berkata dia. Jadi kalau perempuan berkata qalat. Kalau laki-laki qalat. Jadi ada ta marbuta namanya. Itu menunjukkan perempuan. Itu maka nama orang dahulu Pak Latifah, Khadijah, Fadilah. Jadi jadi kalau nama itu penuh Pak. Hasanuddin, Burhanuddin. Itu jangan laki-laki. Ikut nama sembarang saya anak penuh namanya Prengki. Dia lihat. Ayan. Biar anak kita gini laba baliknya, dia cari nama-nama ke. Laba baliknya, serupuan cucu ambo namanya Aisyah Naqdah Az-Zahra. Itu namanya. Lah dicari dia induknya balik nama-nama dahulu. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Qalat ya ayyuhal malak, wahai pembesar kerajaan. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Saya dapat surat yang sangat mulia ini. Walaupun surat ini mulia, tapi membuat hati saya cemas. Dari siapa Tuanku Rajo? Innahu min Sulaiman. Surat ini dari Raja Sulaiman di Palestina. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inilah bismillah yang terdapat di tengah Al-Quran. Surat itu dimulai dengan bismillah. Apa itu bismillah Tuanku Ratu? Kata Ratu Bilqis, itulah ambo sampai kini payah menimbang. Bismillah itu adalah penjaga pencipta jagat raya ini. Kita akan bertuhan kepada matahari Tuanku. Itu aku ragu salamu. Ambo menyembah matahari kondek mengikuti budaya nenek moyang saya. Ambo yakin Tuhan nan disabui Sulaiman. Isi surah itu Tuanku. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Suratnya isinya supaya kita menyerah kepadanya dan masuk ke dalam Islam. Para menteri itu satu Pak. Kadang-kadang Sulaiman itu macam awak punya peraturan lo di negara awak masing-masing. Baham aku kanya masuk agama ini. Kita paranginya toko. Logistik awak panuat. Senjata kita caki, amunisi kita cukup. Kita harus memerangi orang sombong kayak gitu. Walaupun padusi rajonya nya bijaksana. Tapi anak buahnya ini walaupun bersemangat seperti itu, dia tidak memutuskan. Apa katanya kepada rajanya itu? Ma kuntu qati'atan amran hatta tash'adud. Bagaimana keputusan selanjutnya itu kami serahkan kepada Tuanku.
Mereka rancaknya ajaran Al-Quran Pak. Pertamunya mengebu-ngebu kita parahnya. Amunisi awak cukup. Senjata canggih. Logistik panut. Tapi apa katanya sesudah itu? Keputusan terakhir di tangan Tuanku Ratu. Apa jawab Ratu Bilqis? Qalat innal muluk idza dafalu qaryata afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillatan wa kadzalika yaf'alun. Ambo suka kalau parang. Tapi dipastikan awak mana. Tapi kalau awak kalah ludui pinjai ludui kulindan. Dari rata jadi pajak, dari pajak badare tidak bisa batawi lagi. Raja yang menang akan menjajah negeri kita. Hasil kita akan diambil, rakyat kita akan teraniaya. Maduri ambo, karena ambo nan mengutuikan kecik keliat, baitulah. Kita selidiki Sulaiman ko dulu. Baca runyo tuanku, bawa mengga sekilo ke sini. Agian kenyo sebagai hadiah. Sudah tu kalian nan kapai, na laki-laki pakai baju padusi. Nan padusi pakai baju laki-laki. Jarak-jarak 100 meter biko. Kalau tahunya nama nan laki-laki, nama nan padusi, berarti nyo nabi. Sebab aku yakinnya Nabi, suriknya pakai bismillah, hendak sekadar rajonya kerana Nabi je. Kalau nyo tula adiago, berarti nyo Nabi. Kalau nyo tarimo, jondak Nabi terus. Jadi apa jangan bangun kuaku orang menerima sogok ini Pak. Nyondak Nabi itu saja. Kalau Nabi tak buat nerima sogok Pak. Kalau tiba orang tu, nam perusi tadi pakaian laki-laki, pakai perusi. Jarak 100 meter, selamat datang di kerajaan saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua. Berkunjung ke kerajaan saya. Kalau mata saya tidak salah lihat, yang pakaian perempuan ini laki-laki semua kan? Yang pakaian laki-laki ini perempuan semua. Tak ajui orang gua takut sedihnya. Itulah tiba di kerajaan tu, masuk ke dalam. Tu apa nama piku itu tu? Iku ameh tu aku. Ganti salam bajawe tangan batamu iku baru. Rajo kami, ratu kami, madiahkan ameh kontuk tongku. Ketawa Nabi Sulaiman. Saya tidak melecehkan raja kalian. Saya mengatakan yang sebenarnya. Masuklah ke dalam. Tiba di dalam menteri-menteri itu Pak. Jo pasukan-pasukan itu. Bantu ayam gadang masuk suraunya tiba di sana Nabi Sulaiman. Oh. Oh. Istana itu berlapis intan berlian. Ya kan? Agak tuan Nabi Sulaiman. Orangku menyampaikan inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Terimalah hadiahku tuanku. Apa jawab Nabi Sulaiman? Tuan kan sudah menyaksikan sendiri. Saya tak sombong ini. Atumiddunani bimalin. Lain pantas jawab menerima menan zakin logo. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Nan diajarkan Allah kambo. Berpuluh-puluh mungkin beratus-ratus kali lipat kekayaan ambo dibanding juga kekayaan ratu kalian. Jadi kalau ambo terima je sekilo itu ambo lobo namanya. Koro, tamak. Kini beitulah. Ambo tambah ameh ko 10 ameh. 10 kilo. Abao kesinan hadiahan ke orang-orang miskin.
Jadi yo tambah dek Nabi Sulaiman 10. Asa balik kilo orang tu membawa mek ke negeri. Tiba sinan Ratu Bulkis menyambut menteri-menterinya kok. Apa? Iyo tuanku. Lainnya terima dia awak. Indah tuanku. Malah nyo tak bah 10 kilo tuanku. Nyo suruh bagi ke orang-orang miskin jigot. Kalian tentu nyo. Tentu 100 meter sebab tentu kami na laki-laki jangan perusi. Nah itu nyo. Jadi tidak bisa kita lawan tu. Inyo Nabi bukan raja saja. Kalau Nabi itu dibela dia Allah. Memang Nabi tidak bisa mengalah raja tu Pak. Bacalah Fir'aun ni Pak. Barasonya Nabi Musa akan mengalahkan Fir'aun. Tantaranya 750,000 lengkap dengan senjata. Nabi Musa 202 banyak orang Bani Israel. Siapa mengalahkan Fir'aun tu? Allah. Bukan Nabi Musa. Nabi Musa disuruh pindah dari Allah. Kau kan dibunuh aja Bani Israel kau Musa. Pindahlah. Kamu pindah? Pindah ke Palestina dari Mesir. Berikut ke Palestina tu menyubarang lawi ya Allah. Baagi cek kami kapal na adot. Batu sangka balatai batu para jua labu abasilang sadang jo kapal hendak kalandu konon baraki batang pisang. Pandai lah Nabi Musa bawa pantun. Eka. Pahi sela kasinat duduk kecil lah. Awak lah Nabi Musa. Tiba di tapui lawi merah tu, apa kamu nyuarang? Musa, kamu kan megang tongkat. Cecahkan tongkatmu itu ke air laut. Dicecah ke air laut, Pak. Basiba air tu. Lem cari apa? Film The Ten Commandments. 10 firman Tuhan. Tu film Nabi Musa. Tu ditanya Charlton Heston. Jale na dah buat. Air tu basiba. Ya kan? Karyang dekat itu. Jadi Nabi Musa aku lalu tidak di jambatan Pak di dasar lah lawi nalah karyang. Ya kan? Lah tipu di sebelah sadonyo coba Bani Israel tu Fir'aun tipu ne. Dia ada jalan nyotang pu ada jalan tu. Lah kasadonyo masuk lawi dipatamu karena itu dari Allah ini. Fawasiyahum air dipertemukan lagi. Ma ghashiyahum maka tenggelamlah Fir'aun dan tentara. Siapa yang mengalahkan Fir'aun? Allah. Jadi awak kalau ada tanya yang dirajo Pak, tak usah demo-demo. Mendoa saja Allah. Mudah-mudahan Fir'aun yang kini gonyok kalah Allah dari Allah. Taruh ibu. Lain tak tekan tuat. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi baan rajak tongku dia lambo pai kesinat. Boleh ambo ainul yasin. Ambo seorang saya pai kesinat, tak usah pakai pengawal. Rajo ko pasti rajo elok ko nyo na Nabi. Seorang saya tongku kesinat, yo tak usah pakai pengawal. Mendengar Ratu Bulkis ko kapai ke kerajaan Nabi Sulaiman, ya kan? Iblis datang ke Nabi Sulaiman. Terang ada Iblis Sulaiman, Ratu Bulkis akan berkunjung ke kerajaanmu. Dia sangat cantik Sulaiman. Pijan kena ni kayaknya ndak. Bamang ko ambo loy ko atur kecik Nabi Sulaiman ke Iblis. Ambo nanti ndak tacalia dan bodo mukonyo rancak, kulitnya mundus, tapi lututnya sabar ke bawah sampai ke batik juga tuminya babungu serupa King Kong je. Dan nampak kulitnya doa kecil kau ke membawa beralik tu. Ruput pengaruh Nabi Sulaiman Pak. Apalagi kita Pak, ndak kata pengaruh aja Iblis kau. Nabi Sulaiman terpengaruh walaupun dia tidak bermaksiat. Ya kan? Hanya mau tukar. Agak terpengaruh aja tu. Agak batuku, tolong buat jalan dan dilalui Ratu Bulkis tu bego. Nampak di mata awak serupa air gadang.
tapi dari kacau. Bisa tak kamu? Ya kan? Kecil tukang tu, kecil tu tunggu. InsyaAllah kita usahawat. Jadi samalun Ratu Bulkis tiba, jalan kala sudah bantu air kadang. Atunya imbalo, ini mukjizat ini Pak. Kalau logika tidak logis, kata Nabi Sulaiman kajin, jin, tolong amboyo, tolong pindahan istananya tu kemari sebelumnya tiba. Mampu tak kau? Kata jin ifrit menjawabnya. Qala ifritum minal jinni. Berkatalah ifrit dari bangsa jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ambo mampu memindahan istana tu kemari sebelum tuanku tagak dari duduk, ambo jamin istana tu dipuj. Sabo ambo ko dia di Allah tanah qawi kuat, amit dan bisa dipercaya. Itu menunjuk lo manusia kan? Manusia yang diberi ilmu dan hikmah oleh Allah. Ambo lah biar kancang dari itu oleh tuanku. Bara kancang engkau. Qala alladhi indahu ilmu minal kitab. Ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirra indah. Ambo lebih capek dari itu lah. Bisa istana itu tiba siko sebelum mata tuanku. Sebelum mengarijo mata tuanku istana itu tiba. Jadi lebih kuat orang itu dari jin. Manusia tu Pak. Alun mengerijo mata Nabi Sulaiman lepas latibo istana itu sini. Istana Ratu Bulkis dan di kampung itu dia lihat ke sini. Dah pakai alat berat itu Pak. Itu dia. Dengan kuasa Allah. Tibo Ratu Bulkis kau Pak. Selamat datang Ratu. Anda sudah datang ke sini tidak pakai pengawal. Ternyata instingmu tajam juga. Siapa yang datang ke sini tidak usah pakai pengawal. Saya ini Rasulullah. Tidak akan menganiaya orang yang datang. Kecuali kalau mengganggu kami. Masuk tak? Masuk tak? Kamalalu ya ye gadang tu Pak. Nyuang ke rohnya dari Ratu Bulkis kecilnya air pada itu kacau. Nah, tu Nabi Sulaiman betul saya mencari kaki sama macam tolong karyang. Ya kan? Ratu Bulkis ini risih karena auratnya terlihat. Anuhnya politik Nabi Sulaiman Bapak. Yo lupa duto na ini mana. Salui ko bati paja coparui padi anyo kecil embatuk King Kong. Ini terkutuk je. Ini tu tak boleh. Tak pengaruh aja engkau dan boj. Kalau Ratu Bulkis kini Pak, apa tak perlu membuat jalan itu? Inyo semanyingkukan suara. Ambo dia acuk naik pesawat kok ini Pak. Acuk nambo menampak aurat. Di bandara, di mall, murah mencari pau Indo-Indo dari pau ayam kampung. Maaf ya Bu. Kalau ayam kampung ka dicari paunya, nyokap beda aja ayam ras. Ayam ras saja lahir melaki ka didabi itu dalam keranjang lah. Ayam kampung keluar di kandangnya lari. Naik ke tepaganya waktu kuat. Jadi nyo olahraga taruh. Kuat. Kalau ayam ras dipelituk selinya tu. Ya kan? Labi yang ngoknya kau babitun sekulit ya. Kalau ayam kampung tak. Dikaja hanya mengelabuang. Ada umpan jo melukui. Tu disorong dadonya. Mandapiannya lebih bisa seorang. Indah Pak, ada tukang pacik je.
Sabo kakinya kare, kepaknya kare, nyoba susut. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dia bisa dikubak sekulitnya lah sesuatu. Nak dia abui tu. Bila nak baru dicabui bulu tu. Ada tunggu bulu tu kan berbintik-bintik tu. Supaya nampak dagingnya, paunya, kapaknya, ada biar pisau timpi. Baru nampak pau yang kapak. Kalau pau induk-induk apa ia dapat kebenaran? Kamal. Bedanya je celana dalam bahannya agak tabah teh. Singkihnya sempurna je itu. Kamu nak kuasa tu nak nampak jalan. Kan? Tak caliak pertama, alhamdulillah. Tak caliak kedua, astagfirullah. Jangan alhamdulillah juga dosa. Jadi laki-laki banyak berdosa tasawuf induk-induk nama memukakan aurat. Tapi wanita yang kamu saji tak mungkin itu. Ya kan? Entah kau menyesuaikan diri lahnya. Hingga tiba di musajinya wajil bab panjang, tiba di bendaranya baru singkek. Kalau itu kaum muslimin masuk neraka nanti. Ya kan? Capek Ratu Bilqis kau menurunan rohnya balik. Itu ndak air itu ratu, itu istana kaca. Anu turunan rohnya capek karena batiknya lah tak calik dengan Islam. Tiba di sini lah itu ratu tu semua je menteri-menterinya dat. Ya kan? Dia tanganmu serupa itu tu bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, ya kan? Nabi Sulaiman para jemaah menanyuan kainnya. Kata Nabi Sulaiman, iyo istana boy ko boy atau dalam hati yo. Mamang ko sano istana ko jo istana bo. Apakah ini istana engkau? Arsyuka, tempat engkau memimpin kerajaan? Ka'annahu huwa, nampaknya yud. Lihat nala ke dalam. Nyo memang istana ini dia lihat ke sana. Nyo cari ke dalam segala isi istana tu memang punya nyo. Saat itulah dia bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat sadar. Saat itu juga dia sujud dan berdoa dalam sujudnya. Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi. Salamu kabulah maniayu diri ya Allah. Ambo engkau lagi kesempatan jadi raja, tapi ambo menyembah matahari. Ambo lah maniayu diri ya Allah. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Hari ini saya akan Islam bersama Sulaiman. Lillahi Rabbil Alamin. Karena Allah Tuhan semesta alam. Akhirnya Ratu Bilqis di hadapan Nabi Sulaiman itu bersyahadat. Atiba burung udhud. Burung udhud namanya Jen Ratu Bilqis rancak tadi. Ya Jen. Itu betul. Ia mau kata Nabi Sulaiman. Masuk Islam. Ya rancaknya. Tidak. Kalau karena dilamar selat, bekodo undang lekoj. Nyolamar lah dek Nabi Sulaiman Jawa so Palestina. Bahasa Palestina tu nak dapat iden. Kita pindah sega bahasa Mina. Nak ada. Balapuak kapal di Muaro, sare muatan buah kopi, menumpang pulau toke jangke. Kapan datang daripada dari matu asa mulonyo, kinilah jatuh ke dalam mati, tak puak ko indak ratu balik, alamai ambo cinta zorang. Kini bertanya ambo ke ibu-ibu, lai boleh, lai ibu raja padusi ratu cantik, ya kan? Kemudian sudah masuk Islam. Yang mensyahadatkan kon Nabi rajo kayu elo.
Nyo lamar ibu jadi bininya. Ibu tolak. Yo itu. Jikan. Kalau ditolak atau memutan cindua, hari panen cindua pakai saka dulu bare ampiang. Ya kan? Tapai lo tambahnya. Ada mutahan dia wak rugi ya wak. Nyoba leh lo pantun Nabi Sulaiman ko coba so sabak. Ndak berapa dembo. Kita pindahan lo ke bahasa Minang. Kapal kete di Labuan Nombak. Kapal datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tepi. Sampai lah juga ke Subarau. Pandai warna tuangku menembak. Menembak indak jo peluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digocang. Amuaknya tak? Amuak betul sekarang. Yang betul betul. Awak segi lo seorang orang tak nak. Tak. Nah. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Lagi sehat ibu-ibu. Setelah Ratu Bilqis masuk Islam, lah nikah jo Nabi Sulaiman, akhirnya negara Sabak masuk semuanya rakyatnya ke Islam. Itu kalau raja bijaksana. Jadi raja jangan kurang ajar. Tak ada debat tau. Tirulah Nabi Sulaiman bijaksana. Satu negara lain tanpa dipaksa masuk Islam. Kau juga kekerasan untuk menyatukan ide awak je orang. Tak bisa Pak. Lambuang-lambuang kan angin di dalam tu Pak. Ya kan? Tipik lo tu. Tapi cuba apa banam ke dalam air. Yo kateh juga dia. Apalah orang dipasau menjalankan ide awak. Ya. Jadi kalau sempat bapak ibu jadi raja, jadi anggota DPR, jadi ketua DPR, tirulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bangko itu Ustaz sampaian kaji, ambo yakin orang nanti usai di ko Islam sat. Ada nak nangkap piye? Ini untuk ada tak? Tahu sampai itu. Panjang nak kaji awak, dah ada ambo sepanjang tu mengaji. Tangan 2 jam. Orang tahu raga. Nanti nak apa ini beku ya itu. Bapak Ibu, kalau ada yang salah itu dari ambo saja. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu menganggap ambo salah, ambo minta maaf lahir batin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya ingin maaf betul. Ibu-ibu bapak-bapak dah ada orang salah. Dari Buki ibu lah turun dari Lurah jalan mendaki jauh tiba dak lah datang. Jamaah masjid tetangga lain, musala lain berkumpul di Masjid Rahmat untuk mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Ristawati. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya jauh dari kesempurnaan. Kenapa? Karena orang bodak sekolah tinggi Pak. Nak pernah kuliah. Apa jatah tipu jo DRS tu? Itu tak sarjana tu Pak. DRS tu dakwah raun sabandi ada tinggi. Bukan doktoran. Terus. Amolah pesantren saya. Jadi kita saling mengingatkan. Ya kan? Mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk selalu. Amin. Boleh Allah berpantut jelebu. Dima jalan ke batu husuk, kakina jalan kota luar. Di belakang batang puraji tasabui airnya jadi. Itu sampai tinggal buat badang tu tak. Dima jaku pintu ke masuk, sinan lo ibu-ibu ke keluar. Laham bola pe juati nan suci jumoko dan janiat. Apa lang alai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.